Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan ratusan gram lebih sabu-sabu dan berbagai jenis barang bukti kejahatan lainnya. Gelombang tinggi melanda perairan Karangasem. Sebagian besar nelayan di pesisir menunda mencari ikan untuk sementara waktu. Ribuan seniman mengikuti pawai budaya perayaan ulang tahun ke-254 Kota Gianyar. Kecamatan Tegalan bahwa sinergitas desa adat dan dinas Para seniman mengikuti pawai budaya perayaan ulang tahun ke-254 Gianyar pada akhir pekan lalu. Pawai budaya melibatkan 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar dan menampilkan berbagai pentas seni. Pawai budaya dilepas dari alun-alun kota Gianyar hingga sepanjang jalan melintasi kota hampir 3 km. Masing-masing duta seni kecamatan menyajikan berbagai karya kreatif bertema cerita rakyat di kecamatan masing-masing. Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta memberikan apresiasi atas antusias warga Gianyar memeriahkan perayaan Hari Jadi Kota Gianyar. Ia berharap seluruh kabupaten kota di Bali tetap semangat berkesenian yang dilandasi ajaran agama. Kami melakukan persiapan dari bulan Januari karena kami harus mempersiapkan koreografer, penari yang tentunya sedikit mengena tentang sejarah desa kami. Sehingga mumpung kami dikasih kesempatan oleh Kecamatan Gianyar untuk mewakili Kecamatan Gianyar, jadi kami menyiapkan barisan, menyiapkan penari warga kami yang hanya 3 Banyar, sedangkan di sana membutuhkan tenaga sekitar kurang lebih 700 orang. Ya, 700 orang penari, penabuh, dan lain sebagainya. Dan syukurnya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, para Sekotrongan Runi, Karang Taruna, dan yang lain-lain, termasuk ibu-ibu PKK juga terlibat. Sehingga kami merasa bangga dan Desa Tegal Tugu pada umumnya merasa bangga mendapat kepercayaan untuk mewakili Kecamatan Gianyar dalam hal ini pada ulang tahun. Ini dilakukan setiap tahun. Nah, dari Kota Gianyar ini terdiri dari 7 kecamatan, itu perwakilan parade ini itulah satu kecamatan, satu parade yang ditampilkan. Yang lebih hebat lagi, yang terkesima dalam hati saya adalah itu dilakukan oleh desa masing-masing. Satu desa, satu parade ini. Sehingga tahun depan Kecamatan Labatoh misalkan, itu desa B yang akan melaksanakan tampil ini. Sehingga bergilir. Nah, disinilah betul-betul nuansa untuk memperkuat adat agama, tradisi, seni, dan budaya. Kali ini pesta budaya berlangsung meriah dibanding tahun sebelumnya. Peserta bekerja keras dan serius menampilkan yang terbaik karena beberapa tahun terakhir perayaan Hari Ulang Tahun Kota Gianyar tidak digelar. Pawai budaya ini melibatkan ribuan seniman, mulai dari seniman tradisional hingga seniman modern. Namun kehadiran ogoh-ogoh terbaik dari masing-masing kecamatan yang dipamerkan di alun-alun kota mendapat perhatian dari warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bakso pada umumnya dibuat dari daging sapi dan berkuah bening. Di warung Jawa Pak Min di Denpasar, bakso yang dijual dibuat dari daging ayam dan ditambah kuah kare. Lalu, seperti apa rasanya? Karakternya kayak menu-menu biasa tapi rasanya tuh beda dari yang lain gitu loh, Kak. Baksonya tuh kental, maksudnya tuh kayak kenyal,
enak, daging gitu, banyak dagingnya lah. Kalau kuahnya tuh gurih Kak, gurih, enak, pedas juga, tergantung selera sih. Kalau paling suka itu di kuahnya, karena punya cita rasa yang berbeda gitu. Di warung Pak Min ini, selain bakso kuah kare, juga menjual tipat kare bakso ayam, bubur ayam, dan soto ayam. Namun yang paling terkenal, bakso ayam kuah kare ini. Warung bakso kuah kare berdiri sejak tahun 1980. Pak Min awalnya berjualan dengan pikulan dan berkeliling di seputaran lapangan Puputan hingga kawasan Pasar Badung Denpasar. Usahanya ternyata maju, dan pada tahun 1990, ia mulai menyewa tempat Pasar Badung hingga saat ini. Dari awal berjualannya kita mikul pakai pikulan tuh tahun 80-an. Berkeliling di Denpasar pagi sampai malam. Kemudian pindah ke Pasar Badung itu di tahun 90. Karena memang dari dulu untuk mayoritasnya di Bali kan memang lebih condong ke ayam daripada sapi. Ya, kita ambil bakso ayamnya aja, nggak pakai sapi, seperti itu. Kalau diandalkan ya dari cita rasa kuah kare yang kental itu, karena emang di Bali jarang namanya bakso kare tuh. Mungkin satu aja di sini di Bali lah ya. Pak Min sudah menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan usaha bakso ayam kuah kare ini karena sudah memiliki banyak pelanggan. Satu porsi bakso ayam kuah kare harganya Rp12.000. Kini usaha warung Pak Min berkembang pesat dengan membuka cabang baru di lantai dasar Pasar Badung dan di kawasan wisata di Jalan Tamrin Denpasar. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Masakan khas Bali bukan hanya ayam betutu, karena Bali ternyata memiliki berbagai macam makanan tradisional yang sangat khas dan belum banyak diketahui orang. Contohnya ini, salah satu kuliner legendaris, yakni lawar sapi Odah Jaran. Masakan ini sudah terkenal sejak tahun 80-an, dan penggemarnya masih banyak. Salah satu warung makan yang masih setia menyediakan masakan ini terletak di Jalan Tukat Nyali Sandur Kaje Denpasar. Warung ini sudah lama berdiri karena pemiliknya tetap mempertahankan cita rasa lezat nasi lawar sapi. Jadi kalau mau makan di sini harus sabar dan rela antri. Anggi, si pemilik rumah makan, mengaku tetap memasak nasi lawar sapi secara tradisional. Ya, untuk lauknya apa aja, Bu? Ada lawar, serapah, tum, sama gorengan. Gorengannya itu ada kerupuknya rambak, usus, paru, hati. Harga per porsinya berapa? 25 sama minum. 25 sama minum ya. Minumnya apa, Bu? Es gula, es sirupnya itu es gula. Buka dari jam berapa? Jam 10. Jam 10 sampai habis. Nasi lawar sapi terdiri dari lauk serapah serta tum, ditambah gorengan kerupuk rambak serta jeroan sapi seperti usus, paru, dan hati, dengan lauk utama lawar putih atau lawar merah. Kuliner lawar sapi ini memiliki cita rasa lezat, gurih, dan sedikit rasa pedas. untuk rasa nasi lawarnya gimana, Pak? Enak, Nah, mantap. apa yang suka, Pak? Yang suka lawar payo. Lawar payo. Udah sering sini? Ya kalau punya uang sering kalau di sini. Harga satu porsi nasi lawar sapi Odah Jaran ini Rp25.000, sudah termasuk dengan minuman. Warung makan tradisional buka mulai pukul 10 pagi hingga seluruh persediaan habis. Devi Saraswati dan Naufal Alfian melaporkan dari Kota Denpasar.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.